simpulan atau temuan yang bermakna. Terima kasih banyak Bang Nen atas waktunya. Kalau boleh kami tahu, sudah sejak kapan Mas Arman mengenal Arya Daru, Mas? Saya mengenal almarhum itu sejak tahun 2012, tepatnya dari bulan Agustus 2012 hingga kurang lebih bulan Februari 2014. Saya sempat kurang lebih 1 tahun tinggal satu compound bersama almarhum Mas Daru. Sepanjang komunikasi bersama Mas Daru ini kan kalau kita dengar, kita tahu di beberapa media sosial, di berita juga disebutkan kalau menangani beberapa kasus TPPO dan lain sebagainya, menjadi saksi bahkan kasus TPPO di Jepang dan lain-lain. Kalau kita tahu mungkin itu pekerjaan yang terdengar cukup berisiko. Pernah nggak bercerita ke Mas Arman mungkin risiko yang didapat selama melakukan itu? Atau ancaman mungkin dan lain sebagainya? Jujur, selama almarhum bekerja sebagai diplomat itu almarhum tidak pernah cerita apapun terkait pekerjaannya dan tidak pernah membahas terkait PTPO, apa yang kasus dia pegang selaku diplomat di PWRI Kemlu, itu tidak pernah cerita sampai akhirnya dia mendapat berita duka Mas Daru meninggal yang menurut saya ya meninggal dengan cara tidak wajar ya. Banyak sekali teman-teman Myanmar yang mengenal sosok almarhum, mereka sangat sedih sekali karena mereka mengenal sosok almarhum ini sebagai orang yang baik, orangnya bisa supel, humble kepada semua baik WNI maupun warga Myanmar ya. Jadi kita sangat kaget sekali dengan meninggalnya Mas Daru dengan cara seperti itu. Secara kepribadian tidak menunjukkan masalah apapun, begitu ya Mas? Ya, tidak. Secara karakter kepribadian, apalagi saya yang sempat 1 tahun tinggal di kampungan bersama, bahkan di satu kamar, Mbak. Saya satu kamar bersama Mas Daru, kita sharing kamar bersama, itu karakternya tidak ada. Baik-baik saja, tidak ada yang aneh atau segala macam, tidak ada. Mas, dengan isu yang beredar beberapa waktu belakangan gitu ya terkait kematian dari Mas Daru, Mas Arman sendiri menerima nggak sih kalau ini merupakan bunuh diri begitu? Jujur Mbak, saya sebagai orang yang cukuplah mengenal Mas Daru, saya tidak percaya kalau itu adalah tindakan bunuh diri, tidak. Bahkan saya sempat berpikir ini suatu tindakan pembunuhan yang berencana menurut saya. Ya, kenapa itu? Saya Mbak ya, dengan ditemukannya jenazah, dengan dilakban kepalanya, dengan lakban yang sangat rapi sekali lakbannya, itu sepertinya tidak mungkin itu tindakan bunuh diri, Mbak. Tidak mungkin. Kita di KBRI Yangon tidak ada yang percaya itu bunuh diri. Baik, terima kasih kalau begitu Mas Arman atas waktunya sudah bersedia kami wawancara ya. Selamat sore Mas. Terima kasih banyak. Baik, tapi melihat nih Bang, melihat cara kematian dari almarhum, kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman
baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Perlu kami sampaikan bahwa korban meninggal karena tidak ada keterlibatan pihak lain, itu ya. Kemudian yang kedua, kami sampai saat ini belum menemukan peristiwa pidana. Saat ini pemirsa, kami akan mewawancara Bang Nikolai Aprilindo. Beliau ini merupakan praktisi hukum dan HAM sekaligus mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dari Kementerian HAM. Baik, Bang Niko, melihat kelanjutan dari kasus kematian Arya Daru, Polda Metro ini sudah merilis hasil penyelidikan ke publik, tapi ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bahkan belum terjawab dan masih beredar sekarang di masyarakat. Bagaimana respon Anda melihat hal ini? Saya melihat bahwa informasi selama ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber, itu ternyata apa yang disampaikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya itu terlalu prematur. Jadi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Misalnya, pada saat beliau berada di Mall Grand Indonesia, di situ dikatakan ada bersama dua orang. Nah, satu perempuan dan satunya laki. Nah, terakhir diketahui berdasarkan pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ada teman wartawan yang menanyakan tentang peran dari orang atau oknum yang bernama Farah. Nah, di situ sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber resmi dan sumber yang ada, memang almarhum pada saat itu bepergian dengan dua orang yang bernama Farah dan satunya lagi seorang laki-laki bernama Dion. Nah, bagi kami ketika di Grand Indonesia itu harusnya CCTV tentang pergerakan dari tiga orang tersebut, baik almarhum, Farah maupun Dion, itu pasti terekod oleh CCTV di Grand Indonesia. Farah dan Dion ini siapa, Bang? Apa yang disampaikan oleh penyelidik di Reskrim Polda Metro Jaya itu ada beberapa hal yang tercecer atau belum diungkap secara gamblang. Pertama, tidak mengungkap siapa Farah itu, apa pekerjaannya, dari mana dia, apakah dia wanita single atau wanita yang sudah berkeluarga. Mengapa keberadaannya ada bersama almarhum pada saat itu? Kepentingannya apa? Nah, di situ kita bisa mencari tahu peran daripada si Farah ini sebenarnya apa. Demikian juga dengan si Dion. Perannya apa? Apakah mereka bertemu sekedar untuk menemani almarhum berbelanja atau bertemu untuk membicarakan sesuatu? Nah, setelah itu saya melihat bahwa pasca berbelanja, kemudian almarhum, menurut informasi yang kami dapatkan, dia sempat menelpon istrinya jam 9 malam, mengatakan bahwa dia sedang menunggu taksi untuk pulang. Tapi ternyata informasi lain mengatakan bahwa almarhum bukan ke arah pulang, namun ingin atau bertujuan ke arah bandara. Pertanyaan kami adalah, dalam rangka apa dia ke bandara? Kemudian, informasi yang lagi kami dapatkan bahwa baru 200 meter dari GI, Grand Indonesia, kemudian dia meminta supir taksi untuk pergi ke Kementerian Luar Negeri. Dia masuk. Seharusnya ketika dia masuk, itu terekod juga oleh CCTV. Ya. Baik di lobi maupun di lift atau di tangga darurat. Nah, sampai di lantai 12
dia sempat berkeliling, kemudian dia melihat ke bawah. Nah, informasi yang kami dapatkan adalah bahwa dia melihat ke bawah itu untuk memastikan apakah dirinya aman atau yang bersangkutan diikuti oleh seseorang atau sekelompok orang. Atau bisa jadi juga itu akibat dari pekerjaan almarhum selama ini, di mana kita ketahui bahwa almarhum ini banyak menangani permasalahan-permasalahan masalah TPPO. Dan ini saling bersinergi, saling berhubungan, ada benang merahnya. Biarlah nanti itu pihak kepolisian yang sudah juga mengantongi informasi untuk melakukan penyelidikan. Dan oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya minta untuk kepolisian tidak bekerja sendiri. Baik, tapi melihat nih Bang, melihat cara kematian dari almarhum, dan juga disebutkan pernah Bang menyebut kalau ini adalah cara yang dilakukan oleh profesional begitu ya? Kalau saya melihat bahwa ini pembunuhan yang hampir sempurna tapi tidak sempurna. Dan dilakukan secara senyap. Dan dilakukan juga oleh orang-orang yang profesional dan mempunyai keahlian. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bang Niko atas waktunya. Selamat sore.